bisa terserang batuk. Batuk memang dianggap sepele. Tapi, pernahkah Anda atau orang terdekat Anda menderita batuk berdahak lebih dari 2 minggu? Jika ya, sudahkah mereka dibawa berobat? Karena bisa jadi Anda atau mereka sudah tertular bakteri TBC. TBC sudah ada di Indonesia sejak lama, namun hingga saat ini belum dapat dikendalikan. Bahkan Indonesia berada di ranking ketiga di dunia. Jadi besar kemungkinan kita bisa tertular bakteri ini. Bakteri TBC dapat menyerang semua organ tubuh, terutama paru-paru. Gejala orang yang sudah terjangkit bakteri TBC ialah batuk berdahak lebih dari 2 minggu, nafsu makan berkurang, berkeringat di malam hari tanpa ada aktivitas, dan demam. Gejala ini dianggap biasa saja dan sering kita abaikan, sehingga berlanjut semakin parah. Maka timbul gejala nyeri di dada, sesak napas, dan batuk berdarah. TBC ditularkan melalui percikan ludah atau droplet yang menyebar di udara, sama seperti COVID-19. Tapi bakteri TBC lebih lama bertahan di udara. Banyak korban jika TBC dibiarkan tanpa diobati. Pertama adalah pasien TBC itu sendiri. Karena TBC yang tidak diobati bisa bertambah parah dan dapat menyerang organ lain seperti usus, ginjal, dan bahkan otak. Kedua adalah orang terdekat yang kontak erat dengan pasien, seperti keluarga serumah, teman sekamar, dan rekan kerja seruangan. Mereka bisa tertular saat kondisi tubuh sedang lemah. Maka dari itu, tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Langkat dan PT Parse melalui pendanaan Kedereka melakukan kegiatan pencegahan penularan TBC melalui inovasi botol sosa. Kejadian TB di kabupaten se-Indonesia masih tetap tinggi, ya, walaupun beberapa ada perbedaan. Tetapi yang paling mengejutkan, kedudukan kita selalu sekarang di antara 3, dulu yang pernah 5, sekarang 2 lagi di dunia. Penderita TB tertinggi di dunia sekarang dari nomor 2 Indonesia. Setelah India, Indonesia. Jadi kalau kita ke kampung keliling, ya kita banyak bertemu dengan mereka. Ternyata dia nomor 1, kita nomor 2. Kendala-kendala link and match yang terjadi selama ini antara perguruan tinggi dengan daerah atau dengan dunia industri dan dunia usaha yang belum bermatching. Rencananya kita akan kembangkan pada Provinsi Sumatera Utara, tetap Langkat, ya, dan beberapa kabupaten lainnya, dan Aceh dan Riau, ya. Nah, sehingga model prototipe ini, ya, bisa menjadi kebijakan provinsi dan menjadi kebijakan nasional. Jadi sistem dot kita yang ada selama ini lengkapilah dengan botol sosa supaya insidennya tetap bisa diturunkan untuk eliminasi. Karena kalau kita ketahui bahwa kalau sistem dot yang 6 bulan tidak bisa kita kendalikan, ibu dan bapak semua sudah paham bahwa maka penderita TB masuk kepada kategori 2. Botol sosa ini sudah diaplikasikan di Kota Medan, di Puskesmas Kota Medan dan Lapas Daluka. Itu yang kedua, visi kedua meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, khusus bagi kesehatan, pendidikan itu merupakan yang wajib, yang istilahnya kalau layernya itu layer 1 lah yang harus kita penuhi untuk masyarakat kan gitu. Nah, untuk peningkatan kesehatan ini masuk di misi kedua Bapak Bupati, kan gitu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan. Peraturan Presiden sebagai payung hukum ya untuk penanganan TB ini. Makanya kemarin juga kita kita membantu ya sama-sama berkolaborasi dalam penanganan TB ini sebagai uji coba ya kita minta di Kabupaten Langkat ini, dan kami berharap kalau ini berhasil ya kita akan mencoba lagi ke daerah-daerah lain, provinsi lain ya. Kemudian kalau bisa nanti bisa dimasukkan ke dalam program nasional ya.
Promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan, pencegahan tuberkulosis serta pengendalian infeksi. Strategi nasional pengembangan tuberkulosis Indonesia 2024 ini kita termasuk Perpres ini tanggung jawab Pemda Langkat termasuk dalamnya ya di antara provinsi dan kabupaten kota di Indonesia. Ini termasuk kewajiban kita ya. Ini termasuk program strategi nasional ya yang harus kita laksanakan aja. Memang komitmen atas nama pemerintahan daerah terhadap lintas sektor. Tadi saya kira Pak Saiful, Pak Bapak memang penting nengok ini apa, tadi Bapak harus tahu. Kenapa? Guru-guru Bapak ini bisa saja menularkan pada murid-muridnya. Murid-murid tadi tertular menularkan kepada murid yang lain. Ini yang nggak putus-putus. Jadi suatu saat kita bisa kenal lagi anggota keluarga yang lain. Untuk mencegah itulah yang selalu kita harus buang dahak, tidak boleh sembarangan, buanglah di botol sosa ini. Yang sediakan ini Pak, bukan obat sekali lagi ya, ini hanya mencegah penularan kepada anggota keluarga yang lain. Itu ya. Jadi tetap nanti ini marah kalau nggak minum obat. Nah, tapi untuk mencegah supaya tidak tertular kepada anggota keluarga lain, ini ada Lysol dalam botol sosa kami nyebutnya ya. Nah, sudah kita teliti dari USU dan kerjasama dengan PT Farse ya. Jadi ini hanya tempat membuat data. Ini kami buat di pabrik farmasi punya kita kerjasama dengan ini didaftarkan juga. Jadi bukan dibuat salah-salah, kualitasnya bisa kita buktikan dengan penelitian ini. Kami membuatnya, memproduksinya, karena pabrik yang diizinkan untuk membuat. Jadi kami dari farmasinya, ibu ini dari FKM-nya. Maka ibu ini buat formulanya pun harum. Sudah nanti masuk dalam itu sudah harum Pak. Ruang-ruang nanti harum juga nih. Sering wangi kan harum Pak. Nah inilah kandungannya. Nah ya. Nanti Bapak nggak ragu-ragu sama ibu masuk. Ya, oke. Karena dari botol, dari apa? Ini botol ini sebenarnya munculnya dari kebiasaan saya ini kan sebenarnya saya harap Pak, maaf, tapi saya orang Karo dan sampai di Karo. Terinovasi dari kalau di Karo itu kan inang-inang itu mirip pakai gini gitu kan. Jadi waktu mulai dari kantong kita ini jadi ganti botol dan tetap ada Pak. Ini bukan untuk diminum. Baik nanti kita kasih jerengan isi ulang misalnya, tetap dibuat bukan untuk diminum. Sama di Medan juga awalnya gitu Pak. Jadi kan botolnya saya kali diisi dahak. Gitu kata orang-orang puskesmas. Kasih saya kan kenapa? Ibu mau kalau ya ada ini juga. Ini dulu Pak. Jadi buanglah dahak, jangan di sembarang tempat. Bisa di toilet, bisa di ember. Kan itu ya Pak ya, pakai baik. Nah, setelah kita lihat dari Kemenkes juga, Lysol itu lebih efektif dan literatur juga menunjukkan Lysol itu sangat efektif membunuh kuman TB. Sejak dulu sudah ada. Oleh sebab itu, di samping konsumsi obat TBC rutin selama minimal 6 bulan, pasien akan dilengkapi botol sosa sebagai wadah penampung dahak. Botol ini ada inovasi dari Profesor Solimuda Sarumpait dan Ibu Dr. Anda Sarifah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara untuk mencegah penularan TBC dan menurunkan angka pasien TBC di Indonesia. Botol sosa ini berfungsi untuk menampung dan membunuh bakteri TBC dalam hitungan menit. Cara pakainya sederhana. Botol sosa diisi cairan Lysol sebagai pembunuh bakteri TBC. Ketika pasien TBC batuk, dahak atau liur yang keluar akan ditampung di dalam botol sosa. Bila pasien TBC menutup mulut saat batuk atau bersin dengan tisu, tisunya juga dimasukkan ke dalam botol sosa. Setelah botol penuh, barulah isinya dibuang dan dicuci. Lalu isi lagi dengan cairan Lysol agar botol bisa digunakan kembali. Botol sosa sengaja dibuat kecil tapi dengan daya tampung yang cukup untuk dipakai seharian. Jadi botol sosa bisa dipakai kemana-mana. Dukungan keluarga untuk rutin minum obat sangat berarti. Dan penggunaan botol sosa adalah bukti
bahwa pasien siap untuk sembuh dan ikut mencegah penularan TB demi melindungi kesehatan bersama. Sebab pasien yang sudah sembuh bisa tertular lagi dengan bakteri TBC dari lingkungan sekitar. Botol sosa penggunaannya sederhana, tetapi dampaknya sangat berharga. Jika ada anggota keluarga yang batuk berdahak lebih dari 2 minggu, berat badan menurun, cepat lelah, berkeringat di malam hari, bahkan sampai menggigil, segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Baik kepada pasien dan keluarga pasien TBC. Ayo, cegah penularan TBC dengan botol sosa. Kita eliminasi TBC di tahun 2030.